Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli mahbub, sahibul fadilah, wa sahibul bait, wa sahibul majalis, Al-Habib Ahmad bin Aqil bin Muhammad bin Ahmad ibn Imam Al-Qutub Abdullah bin Mahsin Al-Abbas. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, bijaya khairul bariyah Sayyidina Muhammad SAW. Wa akhirul mahbub al-alim ad-da'i ilallah akhina al-habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ibn Imam Al-Qutub Abdullah bin Mahsin Al-Abbas. Dan di samping saya, semoga beliau pun sehat walafiat, panjangkan umurnya, diberikan terkabul cita-citanya, berkahnya Sayyidina Muhammad SAW. Para ustadz, para muallim, para guru-guru, para habaib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tidak untuk berpanjang lebar, saya diminta oleh sahibul bait untuk memberikan sepatah dua patah kalimat, dikarenakan kita akan lanjut acara kepada akhirul mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far. Bahwasanya ketahuilah Nabi kita Maulana Muhammad SAW bersabda, "Uhibbullah lima ya'zubu bihi min ni'ami, wa hubbuni li hubbillah, wa hubbu ahlil baiti li hubbi." Nabi kita Maulana Muhammad SAW mengucapkan, cintailah Allah karena sudah banyak Allah kasih nikmat kepada kita. Adanya diri kita ini adalah nikmat. Kita dijadiin manusia, dijadiin aja sama Allah ini. Ada yang namanya fulan, ya, ada yang namanya somad, entong, kencret, apa aja pokoknya. Itu semua nikmat. Ini ada diri kita ini namanya nikmat. Udah nikmat, dikasih nikmat sama Allah jadi manusia. Coba kalau kita jadi malaikat, nggak bisa pacaran, nggak bisa kawin, nggak bisa nikmatin makanan-makanan yang lezat, nggak bisa kita itu bersenang-senang. Ada malaikat diciptakan Allah pertama, ada yang sujud-sujud sampai yaumul qiyamah, ada yang ruku-ruku sampai yaumul qiyamah. Juga kita nggak dijadiin jin. Kalau dijadiin jin jelek, ada yang petanduk, ada yang apa lagi, becaling. Tapi kita dijadiin manusia. Udah gitu dijadiin manusia, manusia yang mengikuti daripada manusia terbaik, yaitu junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi manusia akhir zaman, manusia yang mana manusia ini diberikan akal oleh Allah, ya, sehingga dengan akalnya manusia bisa berpikir, dengan akalnya manusia bisa menjalankan kehidupan, bahkan bisa melebihi malaikat. Seperti datuk beliau Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Abbas, manusia, tapi beliau mempunyai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai karamah. Kita siapa yang tak kenal Maula Bogor Al-Habib Abdullah bin Mahsin, yang mana beliau adalah salah satu wali min auliyaillah yang mengenalkan para wali songo. Jadi wali songo zaman itu orang nggak tahu zuriyah Rasulullah, nggak tahu itu zaman itu bahwa wali songo itu, para wali-walinya Allah itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Maka yang mengenalkan bahwa wali songo itu adalah cucunya Rasulullah di antara banyaknya habaib di zaman itu adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Abbas. Sehingga banyak orang Nusantara ini kenal para wali songo itu adalah keturunan Nabi besar Maulana Muhammad. Luar biasa. Udah gitu, kita ini jadi manusia bersyukur. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Coba
kalau jadi umat-umat yang terdahulu, ya, kalau dia bohong di jidatnya ketulis si fulan bin fulan bohong, jadi nggak bisa dia itu ingkar atau ngeles, nggak bisa. Dia buat tinggalkan sholat, tertulis di jidatnya dia si fulan bin fulan meninggalkan sholat, si fulan bin fulan meninggalkan zikir, si fulan bin fulan meninggalkan kebaikan, si fulan bin fulan bermaksiat, si fulan bin fulan berbuat perbuatan yang tidak baik. Itu ketulis zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad. Tertulis di jidatnya, kalau dia buat baik tertulis baik, dia buat jelek tertulis jelek. Tapi lihat sekarang kita, berkahnya Nabi kita Maulana Muhammad. Kita buat dosa berapa kali, ninggalin sholat berapa kali, ninggalin Quran berapa kali, buat kebaikan ikhlas nggak ikhlasnya berapa kali, nggak kecatat, nggak ketahuan. Asal kita pakai sarung, pakai baju kuku, pakai kopiah, pakai gamis, disangkinya udah orang baik. Kita nggak tahu, karena kita diajarin baik sangka. Inilah ajaran Nabi kita Maulana Muhammad, diajarin baik sangka. Kita luar biasa. Umur umat kata Rasulullah sittina wa sab'ina sana. Umur umat pun 60-70. Yang lebih luar biasa, bisa ente umur 80, Masya Allah. Bisa apalagi yang 90. Sekarang 60 aja udah luar biasa. Amal baiknya sedikit, amal jeleknya banyak. Tapi mau masuk surga bukan main. Udah kayak pedek dia bakal masuk surga. Lihat umatnya Nabi Muhammad. Pedek karena apa? Karena dia punya guru cucu-cucunya Nabi Muhammad. Dia pedek karena dia pernah apa? Ziarah kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin tuh. Apalagi dia pede, dia punya Nabi besar Maulana Muhammad. Anda yakin, Anda selawat, Anda bakal dapat syafaat Rasulullah. Modal pede doang, modal pede, dia yakin bisa masuk surga. Ini adanya di mana? Adanya di umat Nabi Muhammad. Makanya kata Allah apa? Anak inda zanni abdi. Anak gimana sangka hamba anak, kata Allah. Dan ini yang diajarin sama Nabi kita Maulana Muhammad. Jadi nikmat yang begitu banyak, besar dari Allah, ini wajib kita cinta kepada Allah. Belum lagi kita gambar, kita dikasih mata, kasih kuping, kasih mulut, kasih tangan, kasih kaki, luar biasa. Kalau ceritain tentang Allah ntar Habib Muhammad Mukeh bagaimana jelasnya. Intinya kita wajib cinta kepada Allah. Jangan pernah kita ini ngeluh. Dikasih susah kok susah mulu be. Allah tidak nyusahin ente yang nyusahin. Disuruh sholat entar kelantar, ente keburu mati. Oke jadi bangke. Jadi jangan pakai ente mau kaya tahajudnya kagak, mau senang bahagia duhanya empret-empretan. Mau mendapatkan kenikmatan enggak ngikutin secara ikhlas jalannya salafun saleh, apalagi jalannya Nabi Muhammad. Jadi cintai Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana kita diajarkan oleh salafun saleh, mensyukuri daripada nikmat Allah, khususnya nikmat iman dan Islam ini. Jangan sampai gara-gara kita ini memiliki kerjaan, terus kerjaan kita menyuruh kita untuk tinggalin Allah, tinggalin Rasulullah. Usaha kita tinggalin Allah, tinggalin Rasulullah. Kalahin kerjaannya, kalahin usahanya. Kalau menjauhkan kita kepada Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad. Panjang lagi kalau cerita. Yang kedua, uhubbuni bihubbillah. Cintailah aku karena engkau cinta kepada Allah. Kita kenal Allah dari siapa? Dari Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau kagak ada Rasulullah, mungkin kita nggak kenal la ilaha illallah.
Kita kenal adanya Allah ini berkahnya siapa ya? Berkahnya junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Rasulullah udah jelas, habaib, kiai ngasih tahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan rahmatil alamin. Ada rahmat khusus, kalau kata Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Mahsin Abbas, ada rahmat umum. Kalau rahmat khusus itu dikasih sama orang-orang yang khusus, yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya kita nggak aneh kayak Al-Habib Abdullah bin Mahsin Keramat Empang Bogor, kenapa jadi wali? Kayak Habib Muhsin Keramat Jati, kenapa jadi wali? Habib Bonjong, Habib Usman bin Yahya, Habib Ali Kuitang, kenapa bisa jadi wali? Karena beliau menjadikan Rasulullah SAW di dalam hidupnya. Amutu wa ahya ala hubbikum, mati hidupnya untuk Nabi besar Maulana Muhammad. Ini yang menjadikan kecintaan beliau kepada Rasulullah. Kecintaan khusus inilah yang menjadikan beliau menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak aneh kalau beliau dikasih kelebihan namanya karamah. Ya, kalau aulia dikasih karamah itu hadiah. Ibarat antum datang ke majelis taklim Habib Ahmad kasih kenang-kenangan sama antum. Apa? Contohnya ilmu. Itu adalah kenang-kenangan, bekal. Nah, bekal inilah yang disebut dengan karamah. Nah, ilmu yang mereka miliki adalah karamah. Karamah inilah yang menjadikan beliau ini mulia. Sehingga apa? Sehingga saking banyaknya ilmu timbullah keistimewaan. Contoh, ya, orang sekarang yang berilmu. Saya mau tanya, orang sekarang yang berilmu, sebagian kecil yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi orang dulu tiap gangnya dia mimpi Nabi Muhammad. Ente punya engkong-engkong nih orang Betawi, kalau ditanya apa yang tadi malam dimimpiin, Beb, tadi malam saya mimpi Rasulullah. Orang Betawinya aja mimpi Rasulullah. Bagaimana habaib-habaib zaman dulu? Kenapa? Karena di dalam hatinya ada nur Habibuna Muhammad. Ini adalah karamah orang-orang dulu. Bukan karamat tuh jalan di air, tapi karamah itu dia bisa ketemu Rasulullah. Karamah itu bisa menjadikan orang yang dia didik bisa berjumpa dengan Rasulullah. Ini karamah. Kalau terbang di air, siapa ya? Tukang sihir juga bisa. Banyak sekarang tukang sihir, ya, yang pesulap-pesulap bikin keanehan-keanehan. Ini belum tentu dia mempunyai cahaya Nabi Muhammad SAW. Terakhir, saya tidak akan panjang lebar. Sebelum saya tutup yang terakhir, kita harus cinta kepada Rasulullah dengan sebesar-besarnya cinta kepada Rasulullah. Tapi dua-duanya akan ditolak cintanya. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bila tidak cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Hubbu ahlil baiti li hubbi Rasulullah. Cintailah keluargaku demi kecintaan engkau kepada aku. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, Beb, ana cinta sama keluarga Rasulullah, ana cinta, tapi ada rasa kesel di dalam hatinya, cintanya ditolak.
Syekh Ali bin Abdullah Baras sampai Habib Umar bilang apa? Ya Syekh Ali Baras, tidak akan sah engkau bila tidak disebut namamu dikala disebut namaku. Jadi kalau baca ratib Al-Fatihah Sahibul Ratib Al-Habib Umar Rahmatullah Syekh Ali bin Abdullah Baras, kalau nggak disebut Syekh Ali Baras ya nggak sah baca ratib di Betawi. Saking apanya Syekh Ali Baras ini? Saking cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad. Begitu besar cintanya kepada keluarga Rasulullah sampai Habib Umar bin Abdurrahman Atas pun menaruh namanya di ratib. Jadi bukan nggak ada, di Betawi pun ada orang yang luar biasa cintanya kepada keluarga Rasulullah. Kita kenal Kiai Nur Ali Bekasi, luar biasa ngebelain Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Buldan. Kita kenal Kiai Abdullah Syafi'i, luar biasa ngebelain Al Habib Salim bin Ahmad bin Dinda. Kita kenal Kiai Syafi'i Hazafi, Kiai Muhammad Naim, banyak lagi kiai-kiai yang mereka itu menjadi bempernya para keluarga Nabi Muhammad. Dikala keluarga Nabi Muhammad sedang dicaci, sedang dimaki, itu ulama-ulama Betawi berdiri, dia belain keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, antum ini semua sebagai pecinta keluarga Rasulullah, apalagi antum ini darah-darah orang Betawi. Gak ada orang Betawi dari zaman dulu sampai sekarang mempunyai kebencian kepada keluarga Rasulullah. Hatinya mempunyai kecintaan kepada Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi bilang, "Hubbu ahlil baiti lihubbi." Cintailah keluargaku demi kecintaan kalian kepada aku. Jadi tidak sah cintanya kepada Allah kalau dia tidak cinta kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Tidak sah cintanya kepada Rasulullah kalau dia tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad ini bagikan bintang-bintang di langit. An-nujumun amanun li ahli sama wa ahli baiti amanun li ummati. Kalau masih ada keluarga Rasulullah di mana kampung, di mana negara, di mana tempat, nggak bakalan di situ dikasih azab sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakalan di situ dikasih musibah. Apalagi tidak akan datang hari kiamat kalau masih ada keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Besok mau kiamat, lahir lagi cucu Nabi Muhammad, nggak bakalan jadi hari kiamat. Makanya kita bersyukur dengan adanya Habib Ahmad bin Adi, Habib Muhammad bin Abdullah dan para habaib lainnya, menandakan bahwa masih banyak keluarga Nabi besar Maulana Muhammad SAW yang kita harus syukuri, bahwa di Indonesia 2 juta lebih keluarga Nabi Muhammad SAW dari keturunan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Yang jelas kalau kita tanya Habib Ahmad, Habib Muhammad dan para habaib yang sudah ke Hadramut, di sana ada daripada turbahnya, kuburnya Faqih Muqaddam, ada kuburannya Al-Imam Muhajirillah Ahmad bin Isya, ada kuburan anak-anak beliau, sampai semua yang mana nasab-nasabnya bersambung itu ada di Zambal ke kakek moyangnya semua. Zambal itu perkuburan habaib. Di sana hampir 10.000 lebih para wali kutub yang ada di kota Hadramut. Bersyukur habaib itu nggak di Hadramut semua, ada yang ke Indonesia. Coba kalau nggak ke Indonesia, kita semua yang di negeri Indonesia ini kali masih beragama Hindu, tidak mengucapkan kalimat la ilaha Muhammadar. Oleh karena itu jangan sia-siakan kalau ada majelis habaib dimanapun saja berada,
tidak itu di tempat yang dekat maupun yang jauh, jangan sampai kita tidak hadir. Duduki, hadiri, penuhi, agar apa? Agar kita mendapat pengakuan dari datuk beliau, khususnya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari saya, mari kita bacakan Fatihah untuk sahibul majlis, agar majlis ini yang dibuka bertambah berkah. Semua yang hadir terkabul hajatnya, dan juga kita doakan Habib Muhammad bin Abdullah dan para habaib yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semua untuk selalu kuat menjalankan dakwah berkat datuknya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihah 3 kali. Haziniya wa likulliya salihah wa ala man nawa imam al-kutub al-habib Abdullah bin Mahzun Atas wa ala man nawa sahibul maulid al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa ala man nawa salafuna salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihahnya 3 kali bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.